Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, hari ini kita ada kedatangan special guest dari YouTube channel aku, yaitu papaku sendiri. Ya, Pak. Nama apa sih, Pak? Sofyan Jum. Nah, ini papaku namanya Sofyan Jum. Jadi papa tuh dulu seorang ini ya, Pak. Polisi ya, Mantan polisi. Sekarang udah pensiun. Nah, sekarang hari ini kita akan menginterview mengenai seluk-beluk kenapa sih ada muncul nama Maharaja Rizona gitu. Kenapa, Pak? Sesuai dengan keyakinan saya, yaitu agama Islam, bahwa nama itu adalah harapan dan doa. Ya. Kemudian diajarkan lagi ketika anak itu sudah lahir, pertama kewajiban seorang bapak diberi nama yang baik, kedua diberi pendidikan, ketiga dihidupi gitu, keempat diberi nafkah. Kemudian yang terakhir kewajiban sebagai orang tua, ketika dia sampai umurnya sudah ingin nikah, maka akan nikahkanlah. Nah, ini 4 kewajiban seorang bapak. Nah, terus kenapa namanya Maharaja Rama Arizona? Nah, sesuai dengan tadi, nama adalah harapan dan doa. Nah, ini berawal dari kehidupan saya pribadi, di mana saya ini 11 bersaudara, anak seorang petani yang sangat miskin. Bapak anak keberapa dari 11? Anak pertama. Terus orang tua Bapak kerjanya apa tadi? Petani, misalnya miskin di kampung. Jangankan untuk memberi makan, untuk memberi tempat tidur aja sulit. Tapi saya punya harapan yang besar, cita tinggi, sangat tinggi, ingin pendidikan tinggi, bahkan pendidikan di luar negeri. Tapi pendidikan ke luar negeri itu hanya hayalan, karena nggak mungkin jika seorang anak petani bisa kayak gitu. Sehingga tercetus di mulut saya, ya Allah, karena saya tidak bisa untuk sekolah di luar negeri, gantikan kepada anak-anak saya yang bisa sekolah atau tugas ke luar negeri. Nah gitu kira-kira. Nah, terus kenapa Arizona? Kenapa nggak negara lain? Kenapa nggak nama yang lain? Dari 5 orang anak saya itu namanya yang nama pakai Maha itu ada 3. Siapa aja? Sebutin. Maharani Sahrati Pustapati. Itu anak pertama. Sebentar saya terangkan. Oh iya, saya terangkan artinya Maha itu manusia andalan harapan ayah abad ini. ini ya, andalan harapan ayah abad ini. Oke. Maha. Bukannya menyayangi Tuhan, tapi Maha itu singkatan dari manusia andalan harapan ayah abad ini. Harapan saya agar dia bisa suatu saat nanti sekolah atau bertugas di Amerika. Ternyata untuk Maharaja ya? Untuk Maharaja. Ternyata ketika beliau masih duduk di bangku sekolah SMA di Palembang, SMA 17, tahun 2011 beliau mendapat beasiswa atau tukaran pelajar selama kurang lebih 1 tahun di Amerika, di negara bagian Georgia. Alhamdulillah. Nah, ini terkabul pertama harapan saya melalui namanya tadi, terkabul pertama, manusia andalan harapan ayah benih. Dan harapannya agar bisa di sekolah lagi, ternyata dikabulkan oleh Tuhan tahun 2011. Waktu masih SMA. Ya. Kemudian setelah beliau kembali, dia sekolah di ITB, kemudian selesai kerja diawali di Bukalapak, kemudian Telkomsel. Beliau dapat beasiswa lagi untuk ke Amerika. Insya Allah pada bulan 7 atau 8 tahun 2001 beliau akan mendapatkan beasiswa ke Amerika selama kurang lebih 2 tahun. Nah, inilah berkat kesaktian nama beliau. Jadi kalau misalnya mau ngasih nama anak tuh harus benar-benar dipikirkan, karena nama adalah doa. Doa ada harapan. Nah, terus kenapa harus Arizona? Kenapa nggak Washington? Kenapa nggak Georgia atau New York? Kenapa harus Arizona? Karena
Arizona itu nama yang sangat manis, sangat mengagumkan. Salah satu provinsi yang sangat tenang, damai gitu. Sebenarnya kalau Papa menilai diri aku tuh gimana? Kelebihannya apa, kekurangannya apa yang harus dibenahi menurut Papa? Beliau sesuai dengan namanya, sesuai dengan doa harapan saya, manusia andalan. Beliau betul-betul manusia andalan. Andalannya dari segi kecerdasan hatinya sangat di atas rata-rata. Beliau terutama beberapa pelajaran eksakta seperti matematika. Beliau nggak pernah nilainya itu di bawah 9, 10 dari yang sesuai dengan doa harapan saya. Ternyata beliau betul raja ilmu, raja dan lain-lain. Insya Allah nanti merajai dunia segala bidang. BTW ini tidak di skrip ya, emang bener kan Pak? Iya. Buat-buat aja. Iya. Notes. Oh, oke. Terus apa yang harus dibenahi Pak? Maksudnya dari sisi kan kalau misalnya tadi kan penjelasan lo tuh lebih ke tentang ilmu ya. Nah, akhlaknya gimana, terus ibadah. Karena beliau anak saya sejak kecil, ya sebagaimana lazimnya atau sebagaimana bawaannya orang pintar, orang di atas rata-rata itu biasanya keras kepala gitu, tidak bisa menerima pendapat orang lain, sulit menerima pendapat orang lain, kemudian suka hitung-hitungannya, apa kata ilmiahnya, suka hitung-hitungan, banyak perhitungan. Nah inilah apa namanya, mungkin kelebihan sekaligus kelemahan beliau. Tapi akhir-akhir ini saya melihat beliau sudah mengalami banyak perubahan itu menuju ke yang baik, sudah mau menerima pendapat orang lain, sudah mau berkompromi, sudah mau, sudah tolerannya sudah tinggi. Jadi dulu emang agak sedikit emosional. Iya. Saya lebih kalau sedikit berbeda agak keras kepala. Tapi sekarang lebih open minded, lebih menerima pendapat orang lain, terus kayak lebih mature atau dewasa dalam sisi emosionalnya. Berpikir dan bertindak sudah sangat dermawan. Iyalah, kalau udah punya waktu sendiri. Nah terus kemudian ini kalau dari sisi ibadah gimana Pak? Ibadahnya sudah cukup lumayan, sudah sembahyang 5 waktu, sudah kan emang udah dari dulu sudah. Namun kualitas masih belum, seperti sholat subuh masih suka terlambat. Kan jam 5 masih oke. Tapi kan menurut hadis Nabi itu sholat itu yang terbaik itu di awal waktu, bukan tepat waktu, tapi di awal waktu. Ya berapa menit setelah azan sholat. Oke. Berarti sekarang masih agak telat, walaupun masih sholat nanti. Cuman harusnya tuh setelah azan tuh harus sholat. Jangan nunggu dulu kayak 5 menit lagi. Iya, suka menunda-nunda. Akhirnya jam 5 terus baru sholat, itu nggak boleh harusnya kayak. Karena waktu yang paling tepat tuh tadi yang setelah di awal waktu. Terus sama tadi kalau dua rakaat. Nah ini masih sering tertinggal sunat subuh itu, karena menurut hadis bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada bumi dan seisinya. Ini sangat rugi jika kita tidak mengerjakan sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat. Nah 2 rakaat sebelum subuh itu berarti lebih baik daripada bumi dan sisinya ya. Tuh jangan lupa kalau sebelum sholat subuh tuh 2 rakaat sunat sebelumnya ya. Iya. Tuh. Nah, terus tentang ini Papa tuh selalu menanamkan ke setiap anaknya untuk selalu bersedekah. Sebenarnya kenapa sih Pak harus bersedekah? Apa sih kayak keuntungan atau hikmah dari sedekah tadi? Karena menurut ajaran Islam itu, ketika kita mengerjakan sholat itu hanya untuk diri kita sendiri. Kita lebih dekat sama Tuhan. Zikir supaya kita lebih tenang. Puasa hanya untuk melatih diri kita sendiri supaya bisa menahan nafsu, nahan
memusnahkan segala-galanya yang tidak baik. Nah, sedangkan sedekah, zakat itu kata Tuhan untuknya. Ketika kita memberikan sedekah, Tuhan ada di situ. Tuhan paling senang ketika makhluk ciptaannya, hambanya kita kasih, kita berikan nafkah, maka Tuhan sangat senang. Nah, ini untukku kata Tuhan, untuknya Tuhan sangat senang. Kemudian ada beberapa padilah keutamaan dari sedekah. Pertama, keberkahan rezeki. Kemudian sedekah itu memadamkan api dalam kubur. Sedekah itu akan memanjangkan usia. Sedekah itu obat. Sedekah itu akan merupakan lampu yang paling terang di dalam kubur. Sedekah itu merupakan jalan yang paling luas, paling terang menuju surga. Ini kira-kira. Masih banyak lagi, kira-kira 20 padilah dari sedekah, tapi hanya sekitar 7 aja yang saya jelaskan. Nah, makanya itu sedekah itu sangat-sangat istilahnya banyak hikmahnya Pak, padilahnya ya. Banyak utamanya. Jadi jangan apakah harus nunggu banyak dulu baru bersedekah? Nah, disinilah yang keliru kalau sedekah. Ada kekeliruan ketika sedekah. Sedekah menunggu kaya, itu tidak boleh. Sedekah memilih-milih orang yang dekat dengan kita, orang yang kita sayang. Tapi kalau mau sedekah itu ya sedekah saja siapa-siapapun. Kemudian sedekah tadi tidak boleh nunggu kaya, tidak memilih-milih. Sedekah itu ikhlas. Kita jangan sebut-sebut, jangan diingat-ingat terus. Memberi tangan kiri jangan tahu. Iya, kira-kira. Jadi, tapi kalau misalnya niat dia untuk memberitahu tuh untuk menginspirasi orang lain untuk bersedekah, nggak apa-apa kan? Ya, bisa juga sedekah umpamanya. Sedekah itu bagi orang kaya bisa untuk menghindari fitnah. Jadi bisa dia sedekah terang-terangan. Umpamanya dia supaya untuk menghindari fitnah. Umpamanya gimana caranya supaya sedekah itu menghindari fitnah? Umpamanya dia sedekah 1.500.000 terang-terangan supaya jangan nanti dituduh wah kaya. Kalau itu tidak mau sedekah, tidak mau sedekah. Nah ini fitnah. Nah, yang diam-diam 500 diam-diam tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Nah ini diam-diam. Jadi bisa terang-terangan, bisa diam-diam sedekah. Nah kalau ini sering sedekah nggak? Saya selalu menanamkan kepada anak-anak saya, Maharani, Maharaja, Dimas, Panji, Mahaputri untuk selalu bersedekah. Antara lain mewakafkan Al-Quran kepada masjid-masjid. Karena setiap huruf dalam Al-Quran itu ada pahalanya. Kalau dibaca satu huruf ada pahalanya. Bukan satu kalimat, bukan satu kata, tapi jadi kita sedekah walaupun kita tidak membacanya, kita akan mendapatkan pahala, dapatkan sebagai investasi untuk akhirat. Kira kurang lebih begitu saya tanamkan kepada anak saya untuk selalu bersedekah. Tadi udah ngomongin tentang nama, tentang sedekah, tentang surah. Nah, harapan Papa untuk ini, nanti saya 20-30 tahun kemudian itu gimana? Kayaknya apa? Seperti saya tidak mengkhawatirkan kecerdasan beliau, keterkenalan beliau nanti, tapi yang saya khawatirkan akhlak beliau. Karena akhlak beliau itu anak-anak saya selalu menanam bahwa saya tidak mengkhawatirkan kecerdasan kepintaran beliau anak-anak saya, tapi yang saya khawatirkan masalah agama. Jadi saya sarankan di samping ilmu pengetahuan itu imtek dan imtaknya itu sama, karena Tuhan selalu menciptakan itu seimbang itu dua, ada kanan ada kiri, ada langit ada bumi, ada surga dan neraka, ada laki dan perempuan. Apa pelajaran dari situ? Harus dunia akhirat dia harus seimbang antara dunia dan akhirat. Dan kemudian ada lagi orang bijak mengatakan, atau ini kepercayaan mengatakan bahwa jika kamu menanam padi, rumput akan tumbuh.
Jika kamu menanam rumput, padi belum tentu tumbuh dan tidak akan tumbuh. Artinya, jika kamu mengejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi jika kamu mengejar dunia, akhirat tidak ikut. Nah, inilah kira-kira. Jadi saya selalu tanamkan ini kepada anak saya, kepada keluarga saya. Jadi emang masih harus membenahi akhlak ya. Iya, harus masih belajar, masih ibadahnya harus dibenarkan. Benar, di kualitasnya yang ditingkatkan. Oke. Udah guys, tadi pembahasannya sangat substansial ya dan sangat panjang. Jadi itu adalah sedikit dari sharing dari Papa ke semuanya tentang diriku, dan ada sedikit tadi tentang sedekah juga, tentang nama dan lain sebagainya. Semoga semua itu bermanfaat dan sampai jumpa di video YouTube selanjutnya. Dadah.